Dmitry Medvedev, pejabat senior Rusia yang dikenal sebagai sekutu politik Presiden Vladimir Putin, mengancam Ukraina dengan serangan nuklir preemptif, yaitu serangan nuklir lebih dulu. Dia mengatakan Rusia akan melakukannya jika Barat menyediakan senjata nuklir untuk Ukraina. Ancaman dari Wakil Ketua Dewan Keamanan yang juga mantan Presiden Rusia itu disampaikan pada Jumat. Menurut Medvedev, ada beberapa aturan perang yang tidak dapat diubah jika menyangkut pengiriman senjata nuklir ke Ukraina. Maka serangan preemptif harus dilakukan. Sepanjang invasi skala penuh Rusia yang dimulai pada Februari 2022, Kiev telah menerima banyak senjata dan peralatan militer dari sekutu baratnya untuk membantu perjuangannya melawan Moskow. Itu termasuk jet tempur MiG-29, sistem anti pesawat, drone taktis, sistem roket, howitzer, dan peluru artileri. Sejauh ini belum ada diskusi di antara negara barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir. Seperti dikutip kantor berita TASS pada Sabtu 27 Mei 2023, Medvedev mengatakan bahwa ada kemungkinan Ukraina menerima pesawat tempur dan bahkan mungkin senjata nuklir dari sekutu baratnya. Tapi itu berarti rudal dengan hulu ledak nuklir akan terbang ke arah mereka. Medvedev mengungkapkan bahwa AS beroperasi sebagian besar dalam bidang kepentingan pragmatisnya. Mereka tidak mengobarkan perang, tetapi mereka malah menghasilkan uang dan mencoba melenyapkan musuh mereka selama berabad-abad. Menurutnya sejauh menyangkut Eropa itu adalah cerita yang aneh baginya. Mereka terus memanaskan ketegangan dengan keputusan mereka dan Eropa sudah gila. Presiden AS Joe Biden pada pekan lalu menyetujui transfer F-16 ke Ukraina dari sekutunya dan pelatihan AS untuk pilot Ukraina, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah lama meminta sekutu baratnya untuk menyediakan jet tempur canggih bagi militernya untuk membantu perang yang sedang berlangsung melawan Rusia. Medvedev juga mempertimbangkan berapa lama dia yakin perang bisa bertahan, di mana konflik ini akan berlangsung sangat lama, mungkin puluhan tahun, dan ini realitas baru. Semua selalu berakhir dengan negosiasi, dan ini tidak bisa dihindari. Tetapi selama orang-orang ini berkuasa, situasi Rusia tidak akan berubah dalam hal negosiasi. Medvedev telah sering mengeluarkan ancaman serangan nuklir selama invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin sendiri mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada September 2022 lalu bahwa dia siap menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah negara Rusia. Dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh Reuters pada Sabtu kemarin, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Joseph Borrell mengatakan penyebaran senjata pemusnah massal itu akan memicu eskalasi lebih lanjut. Ini adalah langkah yang akan mengarah pada eskalasi yang sangat berbahaya. Dan Borrell juga mengatakan langkah Rusia mengikuti tindakan Amerika Serikat yang sudah puluhan tahun mengerahkan senjata nuklir ke 5 negara NATO di Eropa. Sedangkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam rencana pengerahan tersebut, tetapi mengatakan Washington tidak berniat mengubah posisinya pada senjata nuklir strategis atau melihat tanda-tanda Rusia sedang bersiap untuk menggunakan senjata nuklir. Penyebaran senjata nuklir taktis Rusia ke negara sekutunya itu sudah direncanakan jauh hari oleh Putin. Pemimpin Kremlin itu beralasan karena Barat telah mengobarkan perang pada Moskow. Dan pada hari Kamis, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan dia menandatangani dokumen di Minsk tentang proses penyimpanan senjata semacam itu di Belarusia. Borrell mengatakan keputusan itu bertentangan dengan berbagai perjanjian internasional. Pihaknya meminta Rusia untuk mematuhi komitmen ini. Seraya menyebut rezim Belarusia adalah kaki tangan dalam perang agresi ilegal yang tidak beralasan Rusia melawan Ukraina. Menurutnya, Uni Eropa meminta pihak berwenang Belarusia untuk segera mengakhiri dukungan mereka terhadap perang agresi Rusia melawan Ukraina dan membalikan keputusan yang hanya dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut dan melemahkan kedaulatan Belarusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan AS dan sekutunya berperang dalam perang proksi yang seluas melawan Rusia setelah Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina 15 bulan lalu. Adapun rencana penyebaran nuklir diumumkan oleh Putin dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah. Kolektivitas Barat pada dasarnya mengobarkan perang yang tidak diumumkan terhadap negara Rusia, dan Barat melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memperpanjang dan meningkatkan konflik bersenjata di Ukraina.
kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan dengan mitranya dari Belarusia di Minsk seperti dikutip dari Reuters. Rusia menepis kritik Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk mengerahkan senjata nuklir taktis Belarusia. Menurut Moskow, selama beberapa dekade Washington telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Pada Kamis lalu, Rusia telah menegaskan bahwa pihaknya mendorong penyebaran pertama senjata semacam itu di luar perbatasan sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan senjata Rusia tersebut sudah mulai dipindahkan. Biden mengatakan pada Jumat 26 Mei 2023 bahwa dia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Merupakan hak berdaulat Rusia dan Belarus untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang pihaknya anggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington terhadap Moskow. Langkah-langkah yang Rusia lakukan sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasionalnya, ujar kedutaan Rusia di AS dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang dan biasanya hasilnya lebih kecil daripada senjata nuklir strategis yang dirancang untuk menghancurkan kota-kota AS, Eropa atau Rusia. Kedutaan Besar Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana penyebaran Moskow munafik dengan mengatakan bahwa sebelumnya menyalahkan orang lain. Washington dapat menggunakan beberapa introspeksi dan Amerika Serikat selama beberapa dekade mempertahankan gudang senjata nuklirnya yang besar di Eropa. Bersama dengan sekutu NATO-nya, Amerika Serikat berpartisipasi dalam pengaturan pembagian nuklir dan melatih skenario penggunaan senjata nuklir terhadap negara Rusia. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. AS telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden AS Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir AS pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir AS saat ini dirahasiakan. Meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa AS memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa seperti di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda.